Selamat siang Bu Olis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Emi. Selamat siang juga dan tentunya Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tentunya untuk edisi hari ini kita bisa hadir kembali dalam acara Mengaji Alhamdulillah. on Air yang bersama RPK Radio Payung Utara, media informasi dan inspirasi. Baik Bu Olis, langsung Ya. saja tentunya kita juga akan mengundang partisipasi dari para pendengar ya Bu Olis ya. Ya. Jadi di 0821499422. Oke, silakan. Baik, terima kasih Kak Emi, para pendengar Radio Payung Utara yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sambil menunggu para pendengar yang ingin bergabung untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran, kami temani dengan hal-hal yang lebih mendekatkan kita, lebih mengenal kita tentang kitab suci kita umat Islam, yaitu Al-Quran. Karena seperti kata pepatah ya Kak Emi, tidak kenal maka ta'aruf ya, maka kenalan. Maka agar lebih dekat dengan Al-Quran, lebih mengenal lebih jauh tentang Al-Quran, ada baiknya kita berkenalan tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya, adapun yang kami sampaikan kepada para pendengar semua, kita ambil dari sumber buku Ulumul Quran karya Ahmad Muzamil MF Al-Hafiz. Seperti itu. Nanti mungkin para pendengar ingin mengetahui lebih jauh tentang sumbernya dari kitab atau buku Ulumul Quran. Seperti itu. Iya, dan tentunya ini merupakan informasi yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semuanya ya Bu ya. Dan Ya. tentunya juga di bulan suci Ramadan ini kita lebih memperbanyak lagi ya amal ibadah kita. Iya, Dan tentunya betul. ini merupakan salah satu cara juga ya buat kita sebagai umatnya untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Iya, Baik, betul. silakan Bu Olis. Betul. Baik para pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan lebih berkenalan dengan Al-Quran, tentang bagaimana khususnya bagi para wanita, bagaimana membaca Al-Quran bagi wanita yang sedang halangan atau sedang haid. Mungkin pertanyaan ini sering diungkapkan atau diutarakan oleh para muslimah, baik itu ibu-ibu atau mungkin remaja putri, ada kegamangan, ada kekhawatiran atau ketakutan ketika membaca Al-Quran boleh atau tidak, seperti itu. Untuk itu kami sampaikan sumbernya dari buku Ulumul Quran karya Ustadz Ahmad Muzamil MF Al-Hafiz. Para ulama fikih telah sepakat atas diperbolehkannya melafazkan kalimat-kalimat zikir bagi wanita yang sedang haid atau datang bulan, seperti itu. Sedangkan dalam hal membaca Al-Quran, para ulama ahli fikih ada dua pendapat. Yang pertama yang mengharamkan. Yang pertama, haram membaca Al-Quran bagi wanita yang sedang haid. Pendapat ini menurut Imam Hanafi, kemudian Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i berdasarkan hadis la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Qur'an, rawahu Tirmizi, yang artinya orang-orang yang sedang khususnya para muslimah yang sedang junub dan wanita yang sedang haid tidak boleh membaca ayat Al-Quran sedikit pun, seperti itu. Akan tetapi oleh para ahli hadis di atas dianggap doif karena adanya salah seorang perawi yang dianggap lemah. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat para ulama ahli fikih yang kedua, bahwasanya tidak haram membaca Al-Quran bagi wanita yang sedang haid. Pendapat ini menurut Imam Malik dan salah satu dari pendapat ulama madhab Syafi'iyah dan Hanafiyah. Alasan mengatakan tidak haram adalah karena
tidak adanya nas yang sahih yang menyatakan larangan membaca Al-Quran bagi wanita haid. Jika memang dianggap haram, tentunya Aisyah atau yang lainnya pasti akan menyampaikannya. Sedangkan hadis riwayat Tirmizi yang tadi disebutkan itu statusnya lemah. Pendapat yang rajih atau kuat dalam hal ini adalah pendapat yang kedua, yang membolehkan seorang wanita yang sedang haid membaca Al-Quran seperti itu. Seperti itu KMI. Jadi mungkin ketika kita menemukan di masyarakat ada yang tidak membolehkan atau mengharapkan dan ada yang membolehkan, dua-duanya ada petunjuknya seperti itu. Jadi kita tidak dapat menyalahkan masing-masing. Jadi kita ingin membaca Al-Quran, ada yang membolehkan dan ada ulama yang mengharamkan seperti itu. Kita tinggal ingin menggunakan atau mengikuti yang mana yang sesuai dengan keyakinan kita seperti itu. Baik, para pendengar, kita lanjutkan tadi tentang hukum membaca Al-Quran bagi wanita yang sedang haid. Kemudian kita ingin mengenal lebih jauh lagi tentang Al-Quran, yaitu tentang Ma'rifatul Quran. Ma'rifatul Quran itu tentang definisi Al-Quran. Mungkin selama ini yang kita ketahui hanya Al-Quran itu adalah kitab yang Allah turunkan, yang menjadi panduan atau petunjuk bagi kita sebagai orang Islam atau seorang Muslim seperti itu. Namun ada baiknya kita sebagai seorang Muslimah mengenal lebih jauh, berkenalan lebih jauh tentang Al-Quran ini. Definisi Al-Quran yang disepakati oleh para ulama adalah kalamullah mu'jizul munazzalu ala Muhammad biwasitati Jibrilal maktubu fil mushafil manqulu ilaina bitawaturil muta'abbadu bitilawati, yang artinya bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam, yang ditulis di mushaf, kemudian diriwayatkan dengan mutawatir dan bernilai ibadah dalam membacanya. Itu adalah definisi Al-Quran yang secara lengkap menurut para ulama. Para pendengar yang berbahagia, dengan definisi ini tentunya kalam Allah yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad SAW seperti Taurat, Zabur, dan Injil tentunya tidak dinamakan Al-Quran. Demikian pula dengan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang tidak dimasukkan ke dalam mushaf tidak dinamakan Al-Quran, melainkan dimasukkan ke dalam hadis qudsi seperti itu. Baik, para pendengar yang berbahagia, mungkin kita sering mendengar atau membaca bahwa Al-Quran itu adalah sebagai mukjizat untuk yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Mukjizat itu apa sih? Kita akan berkenalan lebih jauh tentang mukjizat yang Al-Quran sebagai mukjizat. Mukjizat artinya adalah sesuatu yang luar biasa yang tiada kuasa seorang manusia pun dapat menandinginya, karena hal itu di luar kesanggupannya. Kendati pun seluruh jin dan manusia, kita semua manusia berkumpul untuk membuat sesuatu yang menyerupai Al-Quran, kita tidak mampu untuk melakukannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 88 yang artinya, katakanlah sesungguhnya
Jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan sesuatu yang serupa dengan Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan mampu membuatnya, biarpun sebagian mereka membantu sebagian yang lain. Para pendengar yang berbahagia, di dalam definisi Al-Quran yang dicantumkan kata mukjizat, inilah segi keutamaan Al-Quran dan perbedaannya dengan kitab-kitab suci lainnya. Kemukjizatan tersebut terletak pada kefasihannya yang sempurna dan ketinggian kandungan bahasanya, keindahan susunan dan gaya bahasanya. Mukjizat ini akan kekal sepanjang masa karena Allah sendiri yang telah menjaminnya. Masya Allah. Para pendengar yang berbahagia, mungkin kita mengenal beberapa mukjizat yang Allah turunkan, Allah karuniakan kepada Nabi Muhammad. Di antaranya yang dapat membelah bulan, kemudian yang lain-lain sebagainya, hanya terjadi ketika Nabi Muhammad masih ada. Namun Al-Quran adalah mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad yang dapat kita temui saat ini, di zaman ini, walaupun Nabi Muhammad telah tiada, seperti itu. Baik, iya, kita lanjut ke tentang akan lebih berkenalan lagi dengan Al-Quran, yaitu ternyata Al-Quran itu memiliki beberapa nama-nama Al-Quran. Tidak hanya Al-Quran, namun ada beberapa nama lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi nama kitabnya dengan nama Al-Quran yang berarti bacaan, sebagaimana dapat kita lihat dalam surah Al-Qiyamah ayat 17-18, kemudian surah Al-Isra ayat 88, dan surah Al-Waqiah ayat 77 dan lain-lain. Selain nama Al-Quran, ternyata Allah juga memberi beberapa nama yang lainnya kepada Al-Quran ini. Yang pertama yaitu Alkitab. Alkitab atau Kitabullah merupakan sinonim dari Al-Quran, sebagaimana tersebut dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2, Dzalikal kitabul la raiba fih. Kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Jadi yang dimaksud kitab di sini atau Alkitab di sini adalah nama lain atau sinonim dari Al-Quran. Kemudian nama lain dari Al-Quran yaitu Az-Zikr. Az-Zikr ini adalah peringatan, sebagaimana tersebut dalam surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Az-Zikr dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Yang ketiga, nama lain dari Al-Quran yaitu Al-Furqan. Al-Furqan ini adalah pembeda, artinya pembeda, yakni yang membedakan yang benar dan yang batil, sebagaimana tersebut dalam surah Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira, yang artinya Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Para pendengar yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain nama-nama tersebut, Al-Quran memiliki sebutan nama yang cukup banyak seperti Al-Burhan, Al-Mubin, Al-Munazzal, An-Nur, Al-Huda, dan lain sebagainya. Namun, 3 nama di atas adalah nama-nama yang paling masyhur dan khas dari Al-Quran. Abul Ma'ali Aziz bin Abdul Malik mengatakan, sesungguhnya Allah memberi nama kepada Al-Quran dengan 55 nama. Masya Allah, banyak nama Al-Quran ya kami. Masya Allah. Kemudian para pendengar yang berbahagia, nama-nama surah dalam Al-Quran, kita akan berkenalan lebih jauh dengan Al-Quran, tentang nama-nama surat dalam Al-Quran. Nama-nama surat dalam Al-Quran, batas-batas tiap surat, kemudian urutan surat, Al-Fatihah, Al-Baqarah,
Ali Imran dan seterusnya serta susunan ayat-ayatnya merupakan taufiqi, yaitu menurut ketentuan yang telah ditetapkan dan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan wahyu dan perintah Allah yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam kepada beliau. Sebagai surat, Al-Quran memiliki satu nama, sementara sebagian yang lain memiliki dua nama. Contohnya adalah Al-Lahab, nama lainnya Al-Masad, Al-Insyirah, nama lainnya Arsyad, Ghafir, nama lainnya Al-Mu'min, dan lain-lain. Para pendengar, surat-surat dalam Al-Quran ditinjau dari segi panjang pendeknya ada 4 bagian. Kita lebih jauh berkenalan lagi nih Kak Emi tentang surat-surat dalam Al-Quran. Ternyata dilihat dari panjang pendeknya ada 4 bagian. Yang pertama As-Sabit Tiwal, yaitu 7 surat yang panjang. 7 surat yang panjang itu terdiri dari surat Al-Baqarah yang panjang-panjang, Pak mendengar. Kemudian surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Maidah, surah Al-An'am, dan surah Al-A'raf, serta yang ketujuh surah Yunus. Ketujuh surat ini surat-surat yang paling panjang yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang bagian yang kedua adalah Al-Mi'un, surah yang jumlah ayatnya lebih dari 100 ayat. Contohnya seperti surah Hud, surah Yusuf, dan lain sebagainya. Yang keempat, Al-Matsani, surah yang jumlahnya kurang dari 100 ayat. Contohnya seperti surah Al-Anfal. Dan yang bagian yang keempat, surah Al-Mufassal, surah yang jumlah ayatnya sekitar 50 ayat, terdiri dari surah-surah pendek seperti surah Qaf dan seterusnya, seperti itu. Baik Ibu Maus, kita dengarkan bersama-sama dua buah lagu berikut, tentunya lagu-lagu yang bernuansakan Islami. Dan tentunya juga kita masih mengundang partisipasi dari para pendengar ya Bu Ais. Iya, betul. Buat yang ingin bergabung, yang ingin melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran ya melalui siaran radio Kayung Utara di 082149943822. Iya, mungkin putra-putrinya ingin membacakan ayat-ayat Al-Quran boleh, atau murojaah hafalannya boleh ya Kak Emi. Iya, betul. Baik para pendengar semua, langsung saja kita dengarkan bersama-sama dua buah lagu berikut ini.